nggak ada darah seni, nggak ada apa gitu. Buta nada, serumah itu buta nada itu isinya. Makhluk-makhluk buta nada. Apa aja, ayo, aku ke istana boneka 2 kali. Biarpun anak rumahan, tapi di rumah berisik kayak Nongkrong ceng-cengin ibu gitu. Ngobrol santuy. Santai. Bareng My Value. Ya, selamat datang kembali di acara kita. Ngobrol santuy bersama saya Badur Saya Eja. dan Wede, seru. Kaget aku. Iya. Jadi kita kedatangan seseorang yang sekarang namanya sudah muncul di Wikipedia. Dia adalah juara Suci 11. Iya. Rizky Prasetya. Seorang stand up. Nah, Rizky Prasetya ini, apalagi pas di Suci kemarin, itu selalu dikenal sebagai orang yang udah 13 tahun stand up. Iya. Nah, itu boleh diceritain tuh awal mulanya masuk ke dunia stand up tuh karena apa tuh, Mas? Karena nih panjang nih. Masuk gara-gara stand up ya. Aku tuh kan stand up dari 2011. 11, benar. Umurku 29 sekarang. Yuh. Berarti 15 tahunan. SMP, Iya. SMA. SMA kelas 1 semester genap. Aku ingat tuh. Dan pasti nanya kenapa stand up kan? Karena saya cupu. Jadi kita itu anak-anak cupu di sekolah itu cita-citanya adalah jadi anak basket. Anjay. Oh. Iya kan? Kalau enggak keren lah ya. kalau enggak Dikenal anak basket. band. Ya, band basket. Tapi saya nggak punya skill dua-duanya. Sama kikuk orangnya. Jadi kayak mau ngobrol sama orang canggung apa. Nah, stand up itu sebenarnya bukan stand up dulu, lebih ke nulis dulu. Nulis. Nulis Jadi apa aku tuh? tuh sering punya blog, isinya tuh kayak 7 fakta menarik, 15. Iya, tapi Ini dia 7 waktu. masih ada itu blognya. Blog masih ada. Iya. Masih aktif dulu. Jadi nulis emang awalnya suka nulis unik-unik gitu. Aku suka bikin cerita-cerita. Hmm. Itu yang di blog tuh. Terus aku juga suka bikin cerita-cerita. Nah, ceritanya itu aku nggak tahu itu lucu apa enggak. Cuman ku share ke grup kelas tuh, grup kelas pada demen. Oh, rame. Akhirnya mulai tuh ditemenin apa, ada yang request tema. Oh, minta dibikinin cerita ini. Minta cerita itu dong. Nah, aku nggak tahu stand up tuh. Oh, udah di masa itu masih belum tahu Nggak itu. tahu. Tiba-tiba aku ada satu teman yang bilang kayaknya ini cocok nih untuk kamu, sambil ngasih lihat video Bang Radit dulu open mic. Yang masih awal-awal banget yang Iya. gitu ya. Iya. Yang dulu itu ya. Yang Anggi kemana? Anggi, yang itu. Yang itu. Tahu yang masa awal-awal banget itu kan. Didaftarkanlah aku ke komunitas stand up Samarinda. Oh, udah ada komunitasnya langsung dari situ. Nah, temanku yang tahu. Oh. Berarti didaftarnya sama temen. Iya. bukan dari sendiri. Diajakin juga. Mau nggak ikut ini? Mau aja lah ya coba namanya aja kita ya. nggak ngerti. Iya. Dateng itu. Nah, mulai itu tuh stand up tuh. Karena mungkin kayaknya kenapa alasannya juga stand up, karena mungkin gara-gara stand up tuh aku bisa berbaur. Oh, jadi ada tongkrongan sama teman-teman. Saya kan tidak ngerti nongkrong. Itu dia. Bisa tapi nggak Iya, ngerti iya. harus ngapain sih Tapi nongkrong gitu. dari situ berbaur lah, ketemu Berbaur. teman-teman yang sefrekuensi kayak gitu. Akhirnya ada yang pokoknya dipanggil lah namanya, ada lah gitu. ada Karena Rizky. saya SMP kan SMA tidak terlihat. saya. Ada nama-nama panggilan ini nggak sih, kayak kalau zaman SMA tuh kan ada nama panggilannya Julukannya Opai. Oh, banyak lah, Harry Potter lah, sampai Dulu sempet kayak Rizky Kodok gitu ya. kok monyet Ya, monyet dulu. Iya, lebih Oh. parah. Lebih parah. Bukan kodok. Oh ya, kacau. SMP monyet dipanggil. Udah biasa tapi. Itu berarti tadi di Samarinda tuh awal mulanya. Di Samarinda open mic lah, open mic perdana. Hmm. Nggak tahu materi apa itu ya, aku lupa tuh materi pertama aku. Oh, pecah. Pecah kaget aku. Oh, Pecah, iya. Habis itu udah ada ketagihan. Akhirnya seneng tuh kok. Iya. Cocok nih ternyata yang gue bawa nih, kayak orang-orang pada ketawa. Tapi dulu padahal belum ada basic sama sekali, jadi kayak Teori-teori gitu. ngomong aja gitu. Iya. Teori-teori pun juga kan kalau akhirnya stand up kan ada teori-teorinya. Itu mah dulu mah
cerita aja gitu berarti. Ngulik sendiri, Bang. Oh, ngulik. Gara-gara ikut stand up, jadi ngulik sendiri, beli-beli dulu nggak boleh ditiru bajakan, Jerry Seinfeld gitu, Iya, iya. Chris Rock. Oh, yang masih luar-luar bahkan. Iya, referensinya masih luar karena Iya, kan minim masih di sini. Itu aja baru video Bang Radin masih awal-awal kali. Masih awal-awal kalau aku. Jadi beli-beli itu di Kaskus dulu, ingat banget. FJB. Iya. Kan orang Masih buka warung pertama kan? Iya, orang kayak kita Friendster, Kaskus. Friendster, Kaskus. Kalau nyari film ke Indo Webster. Oh, iya, benar. Enggak ada yang tahu ya. Ini ada pecahannya tuh. Ke share. Nggak tahu yang udah. Kalau Watrik. Jadi keluarga ibu orang Aceh itu kan mama saya orang Aceh. Ngerantau semua ke sini. Oh, udah perantau. Ya, Sekeluarga besar. Sekeluarga besar. Cuman ibu saya yang ngerantau ke Samarinda, ketemu bapak saya, nikah, jadi saya. Jadi lagi. Ah, Tapi sebenarnya ada keluarga besar lain udah ada di Jakarta juga. ada. Nah terus ibu tuh selalu nanyain, ini anak nih kasihan juga di rumah. Kan saya anak rumahan, Mbak. Ngendok di kamar. Iya, ngendoknya di kamar, main game, main PB apa dulu. Ingat banget tuh aku, iya main seal. Iya. Sampai lupa hidup lah Ragnarok, pokoknya, ya. sampai lupa Oh, hidup. iya, benar-benar. Itu udah zaman-zaman 2000-an tuh. Nawarin kan libur semester genap selalu lama daripada semester ganjil kan. Tiga bulanan kan, ya. Mau ke Jakarta enggak? Nah, gara-gara stand up, terus tahu stand up di Jakarta, mau gitu. Akhirnya pengen tahu lah di Jakarta tuh kayak gimana. Tapi ya itu selama libur sekolah doang, habis itu pulang lagi ke Samarinda. Oh, jadi bolak-balik aja pas Balik, kedoknya liburan. Kedoknya liburan padahal Pengennya open mic gitu. Tapi orang tua tahu kalau open mic. Tahu, juga. tahu walaupun sering nanya ngapain sih. Ada yang nggak disetujui. Ya? Karena keluarga saya kaku. Nggak ada darah seni, nggak ada apa gitu. Buta nada, serumah itu buta nada itu isinya. Makhluk-makhluk buta nada itu serumah. Yang kalau di meja makan banyak diemnya. Yang penting makan kelar udah. Kita keluarga gitu. betul. Makan di meja makan. Iya, cuman saya yang berisik di rumah. Itu jadi beda sendiri dari keluarga pun itu kayak kebentuk lingkungan. Nggak tahu mas aku tuh juga nggak tahu tuh. Berarti jadi beda sendiri juga dong kayak di rumah. Sebagai seorang Rizky Prasetya gitu. Paling berisik. Sebenarnya biarpun anak rumahan tapi di rumah berisik. Apaan aja dikerjain segala macam. Iya, kayak nongkrong sama temen-temen. ceng-cengin ibu gitu. Ceng-cengan zaman dulu. Ceng-cengin bapak. Itu sering. Tapi nggak marah. Nggak marah, seneng. Malah balas gitu. Balas-balasan di rumah. Balas-balasan gitu. Berarti kalau nggak ada lu di rumah juga sepi juga rumah ya. Katanya, cuman pengen ditransfer itu kayaknya. Sudah sering dapat yang begitu. Tanda-tanda Ini udah tanda-tanda nih. Nah, ngomong-ngomong di transfer, habis banget nih. Sekarang, tapi kalau sekarang kan sudah jadi juara suci, sudah di Jakarta dong sekarang. Udah, dan sebenarnya aku tuh tanpa juara suci pun udah sempet udah dari setahun sebelumnya ya. Udah karena sempet kerja kesini sama. tuh jadi karyawannya Yono. Oh iya. Bener. Udah jadi karyawan. Kerja kesini. Itu sibuk ngapain? Jadi Kreatif, Palu Gada juga. Iya, kan saya orang kosong. Saya hidup di kamar, tidak tahu dunia. Jadi pas kerja ya harus mau nggak mau harus Palu Gada biar ngerti kan. Jadi kerasa loh jauhnya Samarinda Jakarta mah dari secara kerja. Emang gimana tuh kayak di Samarinda? Cepet banget di sini. Jakarta. Iya, kayak Ini berarti total udah berapa tahun nih kayak udah menetap lamanya? Hitungannya 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun? setahun. Setahun. Bener-bener full nih ngerasain Jakarta gitu. Full. Udah Kalau Jakarta terasanya macetnya, cepetnya. pantas di sini orang kena mental illness. Iya. Di sini kalau lagi kesel buka Twitter, Iya, lumayan lah itu ngelampiasin itu belum bos rese, belum KRL penuh, belum apa gitu Jalanan gitu lah ya. macet, segala Belum macam. jalanan macet. Kalau di Kalau Samarinda tuh kayak 30 menit mungkin udah nyampe mana nih 30 Wah, menit mah paling slow Jaksel slow tengah. banget. Dari tempat tinggalku ke sini kalau di Samarinda hitungannya
7 menit. Cepet juga. Santai Kalau di sini jadinya. mungkin setengah jam. Iya, di sini ancang-ancang harus 2 jam. Iya, betul. Ancang-ancang mandi, persiapan apa segala macem. Terus sejauh ini kayak di Jakarta nih udah nge-explore kayak ya udah hidup di Jakarta udah pernah ngerasain kayak kan Jakarta ada banyak tempat makan, ada taman-taman atau justru malah ngendok aja di Jakarta tuh kayak. Ngendok. Apa? Iya, kan? Malah, lebih tenang. Aku lebih nyari tenangnya mas. Aku nggak bisa aku yang ke tempat crowded gitu, yang rame banget. Terlalu ramai banget malah Cuman kadang butuh. butuh buat Kalau udah kelamaan sendiri, kayaknya butuh keluar Butuh gitu. keluar. Nah kali itu keluar mulu. ada tempat favorit kalau teman keluar nongkrong daerah mana Banyak. Aku paling suka? sendirian ke Dufan. Aneh gak sih? Sendirian. Aku iya, aku sendirian ke Dufan. Aneh gak sih? Aneh ya? Naik roller coaster gitu orang sebelahan ya. Iya. Istana boneka aku sendiri gitu. Seru mah. Seru, Coba seru. ya. Aneh ya. Lucu sih. Gue belum pernah sih. Lucu. Lucu mas. Kalau kayak gue biasanya ya sukanya tuh kalau motoran sendiri. Oh, enggak. Gue belum pernah sih Dufan sendiri tuh kayak Ih, seru mas. lucu juga sih. Gak ada yang tahu kamu. Iya. Terus kamu jadi anak kecil lagi situ. Kayak happy aja udah Happy. gitu mau pilih wahana juga serah aja mau apa. Terserah, nggak ada yang ngatur ya kan. Nggak ada nungguin siapa mau naik Nggak apa. ada, ya. mau naik apa aja, ayo. Aku ke Istana Boneka 2 kali. Keluar, iya, suka aku dia, wih seru gitu. Naik kuda-kudaan aku. Lucu. Oh ngapain? Suka aku Iya. sendiri, Dufan. seru. Seru. Cobain dah. Coba kali ya. Coba. Bisa. Kalau pusing ngapain ke Dufan gitu. Enggak saya. Berapa kali? Enggak saya. Berapa kali ke Dufan sendiri? 2 kali. 2 kali. Ke akuarium sekali. Kali. Aneh ya, tapi aku ngerasa aku aneh. Karena itu tempat kan healing kan? iya, tapi itu tempat yang harus di mana ada pasangan atau Iya, keluarga iya, atau iya. apa, terus aku sendiri. Tapi kan kalau enjoy ya nggak ada masalah juga kan. Iya Yang penting kan sih. enjoy kan. Enjoy. Lucu. Terus di Samarinda pun juga wahana-wahana gitu pasar malam. Pasar Pasar malam kan, nanti. Tapi enggak, pasar malam di sana tuh tempat jualan. Pasar buka malam, bukan yang ada wahana. Kalau tapi pasar malam sini biasanya Iya, ada aku juga bingung apa tuh. lo, Pasar ya. malam tuh ada tong Iya, setan. setan, ada yang muter-muter tuh yang didorong-dorong. Rinda jual singkong doang. Sama pentol telur gitu. Oh, ada tong setan gitu. Oh, beda ternyata pasar malam Itu pun di juga sini ya. beda ternyata. Nah, ini juga tahun ini kan Jakarta nih ulang tahun ke 498, 2 tahun lagi 500 tahun. tua. Nah, dan itu kan biasanya suka ada Jakarta Fair. Pernah datang nggak Jakarta Fair? Belum. Belum. Nanti nyobain. Itu juga seru tuh, banyak tuh macam-macam tuh aneh-aneh tuh. Iya. Nanti aku cobain. Ada wahana juga, ada jualan juga. Banyak Tuh, makanan di sana. banyak makanan. Kerak iya. telur udah pernah nyobain? Belum. Belum. Makanan-makanan Jakarta? Malu aku mas. Kenapa? Aku kan pernah ke Monas juga sendiri nih. Giling. Tapi Apa? Malu kenapa? namanya orang kampung kan. Kita kan apa namanya, kita orang kampung yang terjebak di pengen sok kota. Iya. Oh, gedung ya gitu. Jadi tangan tuh pengen banget yang foto Monas yang begini nih. Ada motor nggak tapi? Nggak ada, tapi kan sendiri. Malu. Megang kuncungnya gitu. Iya, kebesit kan apa? Oh mau makan kerak telur. Cuman langsung membatin. Ntar kayak anak daerah gitu. Enggak, aku orang Jaksel gitu. Enggak. Sampai ke atas juga nggak? Enggak, Atas yang masnya itu enggak. nggak? Belum. Nyari tenang doang kalau di iya. Monas. Kan tenang banget itu kan. Isinya orang jogging doang. juga udah bisa duduk sekarang kan. Blok M Tenang. udah pernah ke Blok M? Pernah. Terlalu gaul. Oh iya. Terlalu gaul. Skena banget. Aduh, Bukan. bukan rumahnya ini. Iya, kayak sepatu tuh dinilai di situ. Beneran. Bukan tempatku itu kayaknya. Kota kerikil nih, kota tua. Iya. Kalau nggak mau healing di ini GBK. Belum. Nonton ini nih di Nyoba, belum nonton nyoba. softball. Iya, Itu itu ada juga kayak tuh. gundukan gitu, duduk di situ, makan mendoan udah. Iya. Enak tuh. Enak. Antara Itu nyoba. yang kalau mau kayak nyantai malam-malam. Itu kan GBK sampai malam saja kan ada orang lari.
Terus ada tamannya gitu ya. Kita pernah kayak duduk-duduk nyantai. Bengong aja sih. Bengong liatin. Tapi harus mendoan, harus. Enggak juga. Ada Oh, Bahasa Malang ada, mendoan ada. Oh iya, Iya. sih Mantap. boleh. Takut dijudge ya kalau nggak mendoan kayak kampung nih. Iya, nanti akamsinya nggak kelihatan. Saya kan nyari image akamsinya di situ. Biar Jaksel. Jaksel. Oh kan ini makanya mendoan. Orang Betawi nih, gitu. Orang kampung sini nih, gitu. Nggak foto Monas ini. Oh ini orang kampung sini, gitu di kepalaku. Tapi pengen dah coba ntar ke GBK Nah, sendiri. itu tuh enak tuh. Sama aku pengen nonton festival konser sendiri. Lucu Konser. kayaknya. Oh, konser. Konser banyak banget. Udah tapi belum pernah sama sekali. Pernah Kayak Pespor nemenin kan ada banyak Yono tuh. Oh, dulu nemenin Yono, tampil apa di Joyland. Oh Joyland. Air tahu. Tuh ada ceritanya tuh. Apa tuh? Aku kan nggak bisa tempat-tempat begitu. Ah. Aku nemenin Yono nih. Muntah pak. Muntah. Nggak tahu kenapa muntah. Lagi kondisi rame. Iya. Ini bisa dikonfirmasi ke Yono. Aku Bisa kan Yono gitu. iya. Terus demam. Demam. Lagi nonton Sakit. konser gitu. Iya. Nonton Isana aku. Iya. Muntah. Enggak mah. Enggak minuman keras. Enggak apa. Muntah. Betul-betul muntah. Mual gitu. Emang nggak suka yang crowded banyak orang gitu. nggak bisa Iya. ya? Kayaknya Kayak lu juga ya, Ja? Iya, sama sih saya juga introvert. Kalau Iya. kata orang sekarang introvert. Itu di bahasa Jaksel tuh. Itu introvert. Introvert namanya. Introvert kalau Kirain call. Introvert. Kalau introvert ketahuan ininya soalnya. Iya. Introvert pakai apa? Kalau kata mamaku Cooper. Kalau orang dulu, iya. Kalau bahasa Jakselnya introvert ya. Tapi kayaknya ngaruh dah. Aku suka sendirian. Kayaknya ngaruh sama rumah. Baru gimana tuh? Jadi tuh mamaku tuh beli rumah. Keluarga bapak mamaku beli rumah di Samarinda itu bener-bener nggak ada tetangganya. Jauh dari samping kanan kiri gitu. Iya ada tapi nggak pernah ditinggalin. Oh. Terus depan hutan, kanan hutan. gitu. Jadi nggak punya teman. Hutan pak. di Saya Samarinda mau pun. keluar kemana? Samarinda pun ya. Temennya yang lain. Iya. Hanya iya. Takut kita. Ada tupai kadang rumah saya. Ada monyet. Beneran dulu. Oh. Sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Udah dipindahin. Iya. Mungkin terakhir ya tentang Jakarta nih, ngerasain Jakarta nih ya udah dengan segala hiruk pikuknya dan segala perjuangannya, pernah nggak kayak ngerasain apa ya kayak low point lah. Low point tuh gimana ya? Maksudnya Titik terendah. kayak aduh kayaknya kurang nih atau kayak ngerasa kayak aduh gue kagak cocok nih kayaknya di Jakarta gitu. Dulu begitu. Begitu. Awal-awal. Pas belum pas masih bolak-balik dikit-dikit gitu. Pas kerja pun begitu. Oh, pas awal kerja. Ternyata masalah terbiasa atau enggak. Oh. Iya, betul. Jadi Emang mau kebiasaan. dibilang low point, belum biasa gitu. Belum kerasa cepetnya Jakarta aja Belum gitu. adaptasi aja badannya. Hmm. Karena ngaruh, Pak. Hiruk pikuknya ya. Dari yang slow living ke Jakarta Cepet banget, Jeng. Kalau tidur aja rugi. Iya. Iya kan? Melewati Yang semenit yang aja. biasanya jam 9 udah sepi di mana-mana nih, jam 9 mah baru keluar Baru orang-orang. keluar. Iya. Kata istilah kalau jam segini baru keluar Masih pagi. kalah sama itu Apa? Iya. Biar reseptor aslinya. Tugas editor. Kayaknya rugi gitu. Terus Aku- kayak badan tuh juga cepet sekarang. jadi ngerasa Enggak, kayak gerak tuh. Geraknya cepat. set gitu jadi ngikutin temponya. Aku tuh Jakarta. sampai ada materi. Aku pas sampai Jakarta pusing. Gue bilang kayak, kenapa orang nggak ada yang pada bisa diem gitu? Sibuk banget Iya kayak di jalan raya itu kayak nggak ada orang duduk dah. Coba perhatiin. Semua gerak. Ada yang makan sambil makan. Jalan sambil makan. Iya, bener. Kayak gitu kan, di KMRT ya beli makan, bawa Iya, sambil jalan. nonton Netflix di ini. Di kereta nyambi segala macam. Kok bisa sih gitu? Aku nggak bisa tuh masalahnya. Itu culture shock paling awal banget itu. Iya, Dari- banyak dari ininya apa terus di sini kayak nggak peduli gitu. Iya. Kalau di iya. jalan nyenggol spion slow aja kayak nggak punya waktu untuk marah. Iya. Udah Capek juga gitu. Udah capek di jalan, capek juga mau marah lagi. Gitu. Iya. Jadi ya udahlah gitu. Apalagi saya sekarang bermobil. Itu dia. Dulu begini, Dulu sekarang sekarang begini. pegangannya udah. Sekarang begini. Iya.
sambil gini, gitu. Udah marah-marah isinya. Kenapa sih nyelip-nyelip di sini gitu? Nyelip-nyelipnya aneh. Pusing. Itu ada perbedaan nggak? Dulu berarti kan bawa motor. Sama Motor. kalau memandang orang-orang bawa motor, kesel nggak? Kesal. Tapi langsung introspeksi. Bermotornya introspeksi langsung. Iya. Oh jangan begini, nanti orang mobil nggak suka. Kasian. Gitu. Ternyata saya ngeselin itu ya dulu Saya ya kalau menyesalkan itu. Iya. Oke. Nah, kita sudah waktu break dulu nih. Kita balik lagi setelah yang satu ini. Siap, Mas. Tadi kan kita udah bahas tentang Jakarta nih. Hmm. Terus kayak ada Jakarta itu kayak Mas Rizky nganggep kayak, aduh ini ngapain sih nih orang-orang rame-rame, terus hiruk pikuk segala macam, beda sama Samarinda kan. Menurut Mas Rizky tuh kayak orang tuh kerame-rame kayak begitu, apa sih yang dikejar di Jakarta tuh kayak gimana menurut pandangan Mas Rizky? Serius ini. Sedap. Jadi Itu karena kurang ibadah aja. kurang ibadah. Kalau kita ngejar akhirat dunia dapat. Amin. Betul. Bismillah. Iya, ini saya. Apa ya? Iya, aku juga mikir tuh orang-orang ngejar apa. Iya, kayak di Jakarta. Sebenarnya layak nggak sih kalau Jakarta itu sebenarnya tuh jadi kayak kota impian orang buat ngejar uang segala macam kan? Iya, dan bagi Mas Rizky sendiri gitu ya. Akhirnya kan ya kan ke Jakarta juga nih. Iya. Apakah sama gitu dengan tujuan orang-orang gitu akhirnya ke Jakarta tuh? Entah nih mungkin opiniku bakal bias gitu. Kayak soalnya saya hidup berprivilege. Sih. Berarti Iya. berbanding terbalik dengan itu dong stand up yang pengangguran. Itu iya bener itu. Berarti Kalau bener. itu Tapi bener. permangguran berprivilege. Privilege. Oh, siap. Kalau anak atas sekarang tuh iya lagi. Ini nggak pernah kebuka soalnya. Kenapa masih bisa hidup Karena- nganggur? Privilege. Orang tua kaya. Enggak. Sedap ya. Bakal bias nih kalau jawabannya soalnya saya berprivilege. Oke. Jadi ngejer tuh nggak terlalu. Oh, I see. Kalau sekarang nih dengan apa yang saya dapetin nih, alhamdulillah rezeki yang apa cukup. Tapi nggak pengen juga yang kayak kaya banget. Oh. Karena keluarga aku kan bukan berprivilege yang kaya banget, middle class aja. Ya ada lah gitu ya. Ada, tahu nggak keluarga middle class tuh beli barang unik, nggak lihat harga, tapi habis itu makan mie. Iya. Nah keluarga saya begitu, belanja baju bisa sampai jutaan. Besok Tapi dek kita makan mie 2 minggu. Oke. Begitu. Waduh. Sapar pernah itu, Sapar dia pernah nginep rumahku. Terus 6 bulan, hitungannya nggak nginep tuh, menetap. Tiba-tiba diajakin orang tua, ayo ke mall, itu Sapar ajak gitu. Ajak, baru belanja baju di unik. Sapar mau ambil aja, nggak mau. Kenapa? Segan. Gak enak lah ya. Belanja terus udah Sapar daripada nggak beli ini tante kasih aja duitnya beli sendiri gitu. Oh ya. Masa orang begitu bukan anak loh itu dapat duit. Saking baiknya. Bagus, baik. Apalagi dulu sama Yono katanya pernah ini juga kan? Iya. Jadi base camp ya kamarnya ya. Camp ya? Kamar karena lengkap fasilitas. Banyak apa? Banyak mainan, game banyak PS3, PS4, Nintendo, SNES. Pantas banget patah. Itu mah bukan. Memang bukan privilege ya. Iya sebenarnya. Cuman saya malu juga ngakuin ini. PC ada. Jadi saya juga nggak ngerti orang itu ngejar apa. Saya sudah punya ngapain? Saya di kamar sih banyak ya mainan ya. Ya, main sih orang kayak sibuk banget gitu. Cita-cita saya tuh main game aja. Sebenarnya. Saya Hanya betah diem di rumah. makanya ditanya orang nih apa nggak pengen kaya banget enggak.
Tapi kalau dikasih, alhamdulillah. Boleh. Alhamdulillah. Tapi kayaknya larinya ke game juga. Iya. Soalnya uang saya banyak banget di game. Udah saya beli game macam-macam ya. Iya, mama aku nggak tahu nih. Terbongkar Terbongkar nih. Coba dibuka Steam-nya ini isinya berapa ya? Iya, Steam saya banyak gitu. Juga anak laki. Iya. Gila banget kalau udah main game tuh udah lupa dunia tuh. Nah, terus kalau misalkan Jakarta kan sebagai kayak ibu kota nih sekarang kan. Sekarang Masih. Masih. Jadi, Karena yang situ mangkrak. kira-kira Cuci uang mulu. jangan, ampun, saya lulusan sospol, saya nggak ngerti politik, sumpah. Saya orang matematik saya. Saya nggak ngerti, sotoy saya kalau nah, politik. kalau menurut Bang Rizky nih, kalau misalkan Jakarta apakah masih bisa tetap menjadi sebuah ibu kota atau memang sebenarnya layak aja sih pindah ke sana yang walaupun begitu ya? Apa? Pandangan Bang Rizky Jakarta jadi ibu kota tuh jadi Walaupun sesuatu yang bagus gak sih? walaupun apa? Walaupun Kurang. ini kayak ya banyak begini tanaman di sana. Oh iya. Apa ya, Jakarta kayaknya bakal tetap jadi ibu kota dah. Tetap bakal rame. Karena aku tuh kan lumayan suka tuh nonton negara-negara lain. Suka tuh. Travel gitu maksudnya. Gitu-gitu. Reality show favoritku aja Amazing Race. Oh, yang Korea. Enggak, itu Running Man. Oh iya, sorry. Running Man nonton, yang Amazing Race juga nonton. Tapi yang Amazing Race yang bener-bener ke negara-negara lain. Nah, dan banyak ke ibu kota negara kan. Kayaknya sudah ciri-cirinya udah sama gitu. Udah kelihatan ya. Macet, UMR lumayan, tapi pengeluaran juga lumayan. Kayak nggak dihitung itu UMR-nya. Masuk aja. Masuk keluar. Iya. Terus akses juga. Transportasi umum. segala Karena macam. kita orang Samarinda nih belanja online, mahal ongkirnya. Karena dari Jawa rata-rata barangnya. Jadi beli ongkir jatuhnya. Beli barang cuma 10.000, beli apa gitu ya? Nggak bisa kita beli odol, beli sabun di situ. Beli ongkir jatuhnya. Gratis ongkir pun nggak ada. Nggak ada. Ada tapi ya segitu juga harganya. Sama aja. Kita beli ongkir dapat sabun hitungannya. bayar ekspedisi dapat lumayan dapat sabun. Paling sering kejadian di rumah. Mama mau beli casing nih. Casing HP. Kalian mau nggak? Gitu. Karena harga casing kan 8.000, Pak. Oh iya, murah. Jadi mending beli banyak sekalian. Jadi iya. Jadi nawarin orang rumah mau beli casing enggak? Kalian gitu. Wow, jadi 100.000. Mana ongkirnya? Ngerasa nggak rugi. Iya kan? Tapi di situ casing banyak banget gitu. Banyak. Habis itu buka counter dah. Di rumah. Banyak casing di rumah. Iya. Sumpah. Tapi kalau buat kayak pergi-pergi gitu, Transum lumayan lah. Lumayan Sekarang aja kan ada tol di Samarinda. Samarinda Balikpapan baru ada tol tuh 2020-an kalau nggak salah ya. Harga ngetepnya mahal juga. Total baru pasti lebih mahal. 140. Nggak tahu. Sekali berapa Ujung ke ujung. Kayak Kaget. Iya. Terus tadi kalau kayak di Jakarta udah pernah ngerasain naik Transum Jakarta deh kayak MRT, Pernah. Nah, itu gimana tuh pertama kali pengalamannya tuh? Salah turun. MRT? Nggak ngerti. Dari mau kemana? Aduh lupa. Aku kemarin ada kerjaan di Cikarang. Naik Palmerah. Aku nggak tahu ini MRT, LRT atau apa. Pokoknya aku naik aja pokoknya. Pokoknya tuh udah nyampe Bekasi. Nah, aku pikir bakal lanjut kan ke Cikarang. Ternyata keretanya balik lagi. Loh, kok balik lagi? Kok bilang. Karena kata satpamnya udah duduk sekali nyampe, katanya nyampe ujung. Ternyata kok balik lagi. Turun aku bilang yang ke Cikarang yang mana? Oh, yang seberang, pindah kereta lagi aku gitu. Gak ngerti. Jadi agak takut juga mau naik. Jadi ya udah mendingan bawa sendiri aja gitu daripada Tapi Transum, ya. waktu kerja sama Yono tuh lumayan sering naik
naik KAI, Oh, naik oke. kereta sering. Oh, Karena pulau ke kota-kota. kerjanya lumayan sering naik kereta juga suka gitu. Oh. Karena aku suka juga feel di kereta tuh enak gitu. Iya. Tenang, damai. Iya. Iya. Tapi keretanya yang mungkin yang bisnis kali eksekutif ya. Kalau yang Iya. ekonomi Ah. kan lumayan tuh. Yang Belum tegak. pernah nyoba, maaf. Balik lagi. Waduh. Kayaknya di situ turun jadi tentara sih. Ya, enggak banget nih. Tegak banget tuh. Iya. Itu kan kalau ke Jakarta tuh transum sebenarnya banyak. Cuman kalau kayak dari gua gitu ya dari rumah ke sini bisa naik transum cuman harus yang transit gitu loh. Oh. Iya, kalau transit. Ngapalin susah pindah-pindahnya. Iya, lebih ke ngapalinnya. sih. Betul, paling respect sama orang-orang kayak, kesini naik apa? Oh lu kesini, transit sini, buset. Itu Pemilik Jakarta itu. Iya, itu amsi beneran. Udah sah itu. Iya. Nyalon jadi gubernur kepilih orangnya. Paling hafal dia. Apa? nggak mau nyoba-nyoba gitu kayak gitu. Apa? Enggak. Nyoba-nyoba enggak ya? Buka TikTok kebanyakan informasi udah Mas. Era sekarang itu kayak mumet aku udah. Buka ini nyari rute misalnya di TikTok kita nyari rute. kemana gitu? Udah informasi masuk terus scroll. Zodiak Capricorn bulan Mei. Gitu. Baru bawanya red flagnya Capricorn gitu-gitu. Aku kan lumayan inilah ya. Percaya Ngikutin. Enggak lumayan, enggak percaya sih lebih ke Seru-seruan aja pede-pede aja. Biar pede doang. Iya Kak. Seru-seruan aja, seru-seruan. Saya zodiak saya red flag kata orang Capricorn. Oh, Capricorn. Gila kerja apa. Nah, masalahnya nggak ada di saya semua itu. Kok tidak sesuai? Iya, Pak, saya suka tidur. Terus saya suka main game. Mungkin gila main game kali. Gila ya kayaknya ya. Zodiak itu. Tapi kayaknya kebanyakan informasi itu pusing aku. Betul. Kayak Nggak bisa. Kayaknya kapasitas otakku kecil. Gua dong, kalau main game pasti susah Iya dong. sih, Nah, lumayan. Cuman untuk hal tertentu untuk aja. hal tertentu aja. Nggak mau diisi. Nggak mau diisi semua. Aneh. Tapi itulah Jakarta mah seru. Kota impian lah kalau aku. kata impian ya. Karena ya suci juga di sini segala macam. Iya sih. Pada akhirnya masih tetap jadi kayak goals juga sebenarnya itu jadi tujuan juga gitu kan pada akhirnya. Kalau dibilang kayak sekarang mau pilih tetap stay Jakarta atau balik juga kayaknya Udah di Jakarta, Jakarta udah aja. kayaknya udah. Emang Jakarta udah dah. Jakarta deh gitu kan. Walaupun dengan Segala hiruk pikuknya, plus minusnya gitu ya. Aku kan kemarin balik mudik tuh. Terus ada, mohon maaf nih, saya nggak tahu juga ini salah atau enggak nih. Ada penjual roti O Oke. di bandara. Iya. Kan saya suka beli roti O. Di bandara Samarinda. Lambat banget, Mas. Ngomel aku. Refleks. Mas bisa cepat gak? Gitu. Iya, jalan udah. Buset ini badan orang Jakarta nih. Kayak wah sudah terasa cepat nih hidup Tapi saya nggak nih. tahu tiba-tiba marah aja gitu, Mas. Karena mungkin Sit sih gitu ya. iya kayak kok santai sih hidupmu santai gitu. kebiasaan. Udah malah kebiasaan jalan cepet mulu. Bener, kadang gitu tuh kalau misalkan gue juga kayak pulang ke daerah, kok Slow. Iya, slow banget. Sedangkan yang kita di Jakarta satset gini kan. Tapi kadang kan nggak tahu sih kalau udah lama sih kadang justru pas bisa ya sesantai ini loh hidup. Kalau gue dari kecil kan juga udah ya Jabodetabek lah ya Jakarta gitu. Justru pas kayak kalau ke daerah-daerah kok bisa ya orang jam 2 siang udah tutupin toko gitu kayak udah nggak mau jualan nih. Tapi mereka lebih bahagia, Mas. Iya. Dan Nggak kayak sesetres hidupnya kita. tenang gitu kayak gitu. Psikolog kurang laku di sana. Mental illness nggak ada di situ. Iya. Orang slow banget hidup. Tapi kalau sekarang berarti justru lagi semangat Jakartanya banget lagi Badannya pas, udah lagi di sini, badannya udah nyatu. lagi nyatu Badan banget udah nih. nyatu. Anjay, asal. Justru kalau lihat yang ini aduh kok lama banget gitu jadinya. Itu doang kalau aku Jakarta. Itu tapi kalau itu jadi sisi hal yang Mas Rizky sukain atau enggak tuh kalau yang grok-grok cepet segala macam? Akhirnya suka. Jadinya suka. Iya, jadinya tapi kalau suka. yang nggak disukain dari Tiba-tiba ngejudge orang lambat aja. iya sih. Iya. Iya, itu aku nggak suka. Ya, tadi itu latah tiba-tiba kok lama banget gitu. Iya, lama banget gitu. Anjir, bikin roti doang gitu. Keluarin dari oven masukin gitu. Jadi lama. Kalau ke Jakarta harus segera cepat semuanya. Sama multitasking, Mas. Di sini harus. Ah iya benar. Ya itu kan tadi orang di kereta sambil nonton Netflix gitu, nonton series. Bisa aja tuh sambil gantungan, balas WA, gitu kan. Terus lanjut tidur. Ada tuh. Pura-pura tidur. Pura-pura tidur. Iya. Anjir. Udah pantas orang sini stresnya ini ya. Kacau. Heeh, Tapi udah mulai stres belum? Alhamdulillah enggak.
Enggak ya, belum ya. Karena udah pernah kali gitu. Udah pernah yang Lebih hektik lagi. stres gila sampai minum obat pernah. Jadi kayaknya yang ini Gara-gara masalah apa tuh? sepele. Ini. Apa tuh? Ya, netizen. Biasa. Omongan netizen ya? 2022 lama. Jempol net. Oh, pas. Gara-gara Pas. stand up. Pas. Iya ngeblank di Liga Komunitas. Oh, 2022. Itu Saya tidak mengerti. Caci maki semua berdatangan. itu di Jakarta tuh. Di Jakarta. Wah, lu kayak akhirnya apa sendirian apa sampai nge-reach out ketemu sama Yono gitu ngumpul teman dok aja sampai akhirnya. Kebetulan tuh orang tua tuh lumayan terbuka. Orang tua saya tuh lumayan terbuka. Jadi aku ngobrol tuh, bilang, "Mak, kenapa pikiranmu gini?" Sampai ganggu tidur. Udah nggak bisa tidur. Aku pernah yang sehari nggak tidur. Gara-gara mikirin itu. Iya, kepala tuh rame banget rasanya gitu. Kayak sedih tiba-tiba jadi apa. Sekarang saya sudah sehat. Dan Ya. setelah itu netizen Udah bodo amat. udah amat. Saya lapar ini. Saya butuh. Iya. Saya butuh ini. Bodoh amat tuh, Bu. Saya dicari dulu. Terserah. Bahkan aku ngerasa itu kayaknya pelampiasan stresnya orang dah nge-hit komen. Iya bisa jadi gitu kan. Iya. Orang ya stres kerjanya dia, terus ya mungkin dia mau ngelampiasin lagi di Iya. Aku menganggap itu pahala jariahku aja. Mantap. Asai. Rasa. Soalnya saya begitu juga kalau saya stres. Karena kan lagi pakai second account. Oh enggak, saya lebih parah mas. Iya, saya enggak ngebacot, saya enggak ngebacot, saya nge-report. Oh, langsung biar blok gitu. Saya nggak senang apa tiba-tiba. Hilang akunnya. Enggak hilang juga, cuman kepuasan pribadi Kepuasan aja. aja, batinnya lebih dari- aja, lebih Kalau lega. saya head comment kasihan orangnya. Tapi kalau satu orang yang report kayaknya nggak apa-apa gitu. Iya, Cuman saya udah stress relief. Iya, lega di orang lain nggak kena Iya, omongannya kita gitu. aku ada yang kayak konten-konten seksi lewat nih. Ku report, aduh tindakan terorisme. Gue pilih, iya, gue pilih itu. Tapi udah gitu, udah, wih senang lagi, udah. Lega nih. Tapi jangan dicontoh, cuman aku aja kalau banyak yang report kasihan akunnya hilang ntar. Beneran hilang ntar gimana? Ini netizen Indo kan gitu kan, report. Iya. Konten-konten gak aku suka tuh ku report gitu, mengganggu kenyamanan publik. Ada yang gitu-gitu kan pilihannya kenapa Anda mereport ini, ada yang tindakan terorisme. Udah kayak lagi enak. Terorisme enak. Sering aku nge-report kayak gitu. Tapi untuk ini doang kalau lagi. Iya, pelan. Iya. Stress release-nya aja gitu kan. Kayaknya orang kayak aku gampang dah stress release-nya susah. Aja udah. Main game gitu, hal-hal nggak penting. Nggak ketahuan juga. Beli Lego aku. Oh, Main. Merakit tuh lumayan hilangin stress release. Biasanya apaan aja? Ini karakternya Legonya. Mana Ada yang koleksi. Lego Harry Potter Oh. yang ini lumayan lah. Itu kayak pelampiasan masa Iya juga sih. Iya. Karena dulu mau beli begitu harus ranking mulu, capek. Atau kayak nanti aja lah gitu. Saya kan pas-pasan kepala ini. Nggak pernah ranking, apa? Iya. Jadi nggak pernah dapet tuh barang-barang begitu. Baru sekarang bisa langsung beli. Tapi mau nyetop dah kayaknya. Ini ekonomi lagi sulit. Dunia lebih tepat. Perang dagang kan Cina Amerika. Ngaruh ke sini. Sedap. Xin Jim. Donald Trump. Tahu. Sampai ekonomi global nih bahasa nih. Ntar dulu kita bahas konspirasi teori. Kita cukupi dulu ya. Karena bahasannya sudah di luar. Kita sudah mulai membahas apa ya global pandangan global ya, ini mungkin terlalu jauh kita Saya lanjutkan. Iya, soalnya nggak pernah saya ngomong kan banyak yang request ngomong politik gitu. Mau nggak tapi? Habis ini kita bahas kali ya. Gimana nanti? Boleh sih. Kalau aku mah ayo aja aku. Ya seru banget ya, kita tadi sudah bahas ya konspirasinya. Ini emang dalam banget ya tadi, memang analisanya saya juga sampai nggak habis pikir ya memang. Pokoknya kalau kejadian di dunia ini ada yang salah, salahin Rothschild. Iya. Aduh, tahu nggak? Sama dulu lah. Udah dari zaman Amerika zaman dulu. Iya. Iya. Nah,
Sekarang kita mau bahas-bahas yang kan sebagai juara suci nih. Nah, kita ngulik-ngulik nih. Alhamdulillah. Kita ngulik-ngulik nih sucinya nih dikit-dikit. Aman, Mas. Paling mau lempar dulu nih kayak gimana rasanya Pak kalau kayak manggung nih. Tetep gak sih kalau lagi mau manggung tuh ada rasa-rasa kayak Masih lah. lu tau? Iya. Gimana tuh waktu itu gimana? Penasaran. Karena waktu pas siang gue sebenarnya ngeliat tuh Mas, kan nongkrong-nongkrong nih. Mentalnya udah siap nih kan pada nongkrong-nongkrong kan anak-anak. Iya, betul. Komika tuh di luar tuh. Oh, ternyata udah nyantai nih siang-siang. Tapi apakah itu malah belum muncul apa munculnya kayak menit-menit terakhir? Gugupnya tuh bukan udah gugup nggak lucu atau lucu lagi. Kalau show sebelumnya, gugupnya itu lucu atau enggak. Oke. Nah, gugup grand final adalah gugup bisa nggak aku bawain materinya ini. Bisa tuh dalam artian lancar. Enggak gitu ya. Nyampe enggak, karena gini Mas, materi itu yang apalagi sesi 1 ya. Kan premisnya dalam tuh. Dalam. Oke. Tentang anak kedua, kakak Ya, yang udah sukses, adek belum jadi apa-apa, terus kalau ku tarik hidupku dari ujung ke ujung sama dia, waduh dunia baik banget sama dia gitu-gitu. Aku tuh ngebadanin itu tuh nangis mulu. Oh, karena personal banget. Personal banget dan ada orangnya, aku nggak pernah ngomongin di rumah. Oh, iya. Nggak pernah aku ngomong aku iri sama ngomong gitu, nggak pernah gitu. Terus dalam banget tuh gugupnya tuh adalah aku nangis atau enggak gitu. Oh, takutnya kayak kebawa emosinya bener-bener di Iya. depan panggung gitu. Dan sama takut jadinya durhaka. Iya kan? Iya. Terus Bang Ate sama Bang Rio yang bilang udah bawain aja itu. Kalau nangis udah nangis katanya. Terserah udah ini katanya. Lepas aja gitu. Makanya orang ngerasa emosional karena akunya juga yang bawain susah. Iya. Nahan itu kemarin yang Wah, nahan banget, Pak. kelihatan sih kan gue nonton tuh kayak anjir bener ya kayak Iya. kemarin tuh agak merinding yang bahas tentang keluarga sih. Oh iya. Iya, Nahan gua banget nonton, itu, aduh, Pak. Kacau, iya. Kalau gue lebih kerasa pas juara sih. Itu antara materi itu sama yang juara. Tapi materi juara efeknya nggak segitu kalau nggak ada yang di depan ini. Oh, karena ada. Karena materi show 1, makanya materi juaranya tuh makin kuat. Nah, gue inget tuh yang si Bang Panji kalau nggak salah komen, lu tuh nulis ada 2 beneran emang ditulis secara materi dan ditulis dari hati. Iya. Dan Iya. itu yang bener-bener kayak Kena. dan karena emang masalah keluarga itu jadi kayak Iya, itu banget ya. Iya, walaupun saya berprivilege tapi kan peer pressure ada. Iya. Tetap setiap orang kan pasti punya ininya masing-masing lah. Apalagi kamu paling tidak sukses di keluarga berprivilege. Nah, Orang tua berhak marah dong. Iya. Ini udah ku kasih nih, kok nggak sukses kayak gitu kan? Iya. Iya kan? Ada tuh. Pembuktian lagi di grand final ini lagi gitu. Iya, karena mama bapakku tuh dari dulu pengen banget nonton aku stand up. Nggak aku bolehin. Karena emang cita-citaku boleh nonton kalau di titik tertinggiku. oh gitu. Emang udah targetnya gitu. Emang niatnya emang. Pas grand final udah datang aja dah gitu. Kira itu pertama kali orang tua Pertama nonton. kali nonton live anaknya stand up. Ternyata emang ini jalannya gitu. Nah, mungkin aku mungkin nggak didukung juga karena aku nggak bolehin karena dia nggak pernah lihat. Nggak pernah tahu anaknya sebenarnya. Anaknya apa. iya. Ternyata pas anak kemarin lihat itu kayak ya Itu emang ini ngena- jalanmu ngena- gitu. ngena sih. Kita pun yang maksudnya orang biasa aja tuh kerasa gitu, nyampe gitu. Itu berapa lama nulis? Yang juara itu udah dari Udah nyimpen lama November 2024 lama ya. sebelum Suci Udah punya kayak suatu saat kalau enggak kepikiran sampai situ. apanya gimana? Itu punya premisa doang. Premis yang Pengen jadi saksi pengen jadi sejarah. dikenang. Capek premis jadi yang saksi sejarah. Punya itu premis doang. itunya. Pas open mic gak lucu. Ya udah aku simpen. Yang keluarga itu udah dari tema cinta sebenarnya. Ada 4 besar tema cinta. Mau bahas tentang cinta keluarga. Nah, cuman pas jadi aku ngomong ke Bang Ate, kan aku lumayan sering ngobrol sama Pas Bang lagi Ate. Kombut. Bang, aku nangis terus ini. Gak bisa aku bawain ini, gue bilang. Bisa kamu itu, katanya Ate. Udah nangis aja, katanya. Nada Ate kan begitu. Lo dipikirin nangisnya, katanya. Bawain dulu. Kalau Ate kan kayak gitu, Bang Ate. Belakangannya dah. Aslinya materi final bukan yang itu. Apa tuh? Bukan 2 itu. Apa Ada aslinya? materi
Atau masih disimpan, akhirnya mau disimpan buat yang lain gitu. nggak kepake karena jelek. Oh. Karena kan ada tim kombut. Ko Erwin ngomong nyetor materi. Jadi kan ada 4 kombut nih. Bang Rio, Bang Ate, Ko Erwin, sama Bang Dani Beler. Jadi yang materi, yang roasting ke Bang Ate sama Bang Rio. Yang sesi 2. Yang materi ke Bang Beler sama Ko Erwin. Udah nih nyetor materi aku ke Ko Erwin. Oh ini materi finalku. Baru kata Ko Erwin. Ini mah materi Usmar. Ini bukan materi Balai Sarbini begini. Apa bedanya kok? Gue bilang. Gak ngerti ya? Gak ngerti. Iya, aku gak ngerti. Kalau Firza tuh materi final, Aldo materi final. Lu ini masih materi Usmar katanya. Kurang Itulah di challenge di Iya, situ. kayak kurang apa gitu, kayak ada nggak ada something, kayak nggak ada jiwanya mungkin, kayak nggak ada yang bisa apa yang diinget mungkin ya hal-hal begitu. Ate dateng, dia punya nih kok materi ini, coba kamu aku bawain. Nah itu materi balai, oh itu materi balai. Udah jadi. Ada ternyata. Sisa diisi doang. Oh, berarti kayak kemarin tuh final emang benar-benar bukan materi dari nol gitu ya? Bukan, lebih Biasanya udah punya premis-premis, akhirnya dicari yang pas baru. sebenarnya dibilang susah, aku nggak tahu ya. Perspektif nih. Ini opini masing-masing. Materi final itu kayaknya yang juara materi paling lumayan tidak menyita waktu. Sebenarnya pas lagi Karena aku benar-benar curhat ke voice note. Oh. Biasa aku nulis verbatim. Biasa aku kata per kata. Yang sesi 1 kata per kata, roasting kata per kata. Pas yang ini, nah aku udah nggak mau, aku capek apa jadi gitu. Udah voice note doang tuh, curhat doang, dengerin. lagi. Oh ini bisa diisi gitu, nulis. Oh, gitu. Sampai teknik-tekniknya ternyata kayak gitu ya? Oh pendekatannya beda-beda bang. Oh, beda-beda. Nggak semua rata kayak gitu. Nggak semua ada yang nulis perbatin, ada yang ngobrol doang di voice note terus dia dengerin. Oh kurang padat nih, diisi lagi gitu. Tapi mungkin karena tadi ya, karena curhatan hati gitu ya. Iya. Kan aku ingat banget dengan komentarnya Bang Radit juga. Ini ya dari materi yang dari hati gitu. Karena ya ada film orang kayak setelah yang materi jual tuh kayak, oh iya gue lagi nonton stand up baru-baru enggak gitu. Karena larut aja emang diceritain gitu kan. Karena juga pas lagi bikin emang cerita dengan voice note. Dan masih banyak materiku yang begitu. Oh. Karena aku lumayan jujur sama diri sendiri. Kayaknya ya. Jadi kalau misalnya ada materi-materi keresahan-keresahan atau kayak topik-topik stand up, itu tuh justru yang emang cerita sebenarnya yang seneng. Iya, lebih ke ngelegakan diri. Stress release juga sebenarnya stand up. Tinggal ambil diputer-puter lucunya ambil diputer-puter. Aku tuh masih punya orang tuh banyak nanya kayak komik-komik itu nanya, kok bisa bikin materi begitu? Aku modal jujur, aku bingung juga jawabnya gimana. Iya. Masa hidup disembunyiin mulu? Iya. Karena memang benar-benar harus dari keresahan kan ya? Iya. Iya. Mungkin ya itu karena jujur cerita curhat tadi, mungkin keresahan jujur gitu. Dari situ baru didengerin, dibikin materi yang dirapihin gitu. Tapi emang aslinya emang ya dari kejujuran hati gitu. Iya, ngomong aja hati ke hati diri sendiri, ngomong sama diri sendiri. Maunya apa sih? Masa nggak pernah orang begitu? Aku sering soalnya. Namanya juga orang gila. Tapi itu karakter introvert sih. Introvert kan memang suka self talk gitu, cerita sama diri sendiri kayak, oh lu iya. sebenarnya mau ngapain sih hidup kayak gitu. Kayak ya ngobrol sama diri sendiri, tapi nggak pernah emang diomongin ke orang. Tapi dari sini kan akhirnya dibuat jadi materi yang diomongin ke orang, ternyata orang-orang relate gitu. Karena setiap orang juga pengen ngomong kayak gitu sama diri sendiri, jangan-jangan gitu kan. Iya. Makanya cepet tuh orang nge-relate-nya pas. Aku tuh sampai ada kepikiran kan ntar akhir tahun kalau nggak salah, kalau nih? nggak tengah tahun, kalau nggak Agustus, Desember mau bikin special show juga. Sedap. Sekalian. Oh iya, mulai. Judulnya Acceptance. Penerimaan. Dekatan gitu ya. Karena banyak hal-hal yang sekarang tuh kaget dapetnya, terus merasa protes-protes, ujungnya ternyata harus diterima doang. Betul. Banyak hal yang masih belum kuterima sebenarnya di dunia nih. Iya. Terima dan harus ikhlas juga sebenarnya. Banyak tuh udah lumayan lah materinya. Materinya udah siap.
40% lah. Oh, mantap. Dibawa keliling kota-kota juga pasti. Enggak, aku pengen Samarinda dulu. Samarinda dulu tuh semuanya. Malah digital download aja ntar kalau kota lain gitu. Oke. Spesialnya di Samarinda berarti. Spesialnya Samarinda Samarinda. Itu acceptance. Beli tiket apa kita? Bisa. Banget kali. Aku banyak tuh hal-hal yang pengen banget aku omongin. Karena aku lumayan mendem, orangnya lumayan. Iya, introvert kan gitu kan. Dipendem, ya tulis. Kalau jadi- nongkrong tuh, ha. Padahal kayak Aku nggak ada ganggu loh. ketawa. Tapi kalau udah capek ya udah diem gini ya. Iya, energinya habis. Iya, Iya, Kayak betul, apa? betul. Gitu mojok. Iya udah. Udah diem. Gitu. Tapi aku tuh nggak tahu aku intro apa ekstro, bisa dua-duanya soalnya. Ekstronya mungkin ini topeng aja. Nggak tahu kali ya. Biasanya gitu. Nggak Kalau gue pikirin. ternyata emang kayak tadi tuh. Pas Gus bilang kayak gue suka jalan-jalan, gue pernah jalan-jalan sendiri sampai ke Dufan gitu. Itu udah introvert banget, kayak siapa orang ekstrovert yang tiba-tiba pengen ke Dufan sendiri gitu. Tapi aku tuh ngerasa ini juga pilihan hidup. Nggak pilihan hidup. Nggak sih. bilang itu. Apa ya istilahnya? Bingung lihat orang ekstrovert juga. Kenapa harus sama orang mulu? Mati kan sendiri. Ya, iya. bener. Makanya itu lebih introvert, Mas. Iya. Iya, lebih introvert berarti. Pemikiran-pemikiran orang yang Kayak kok kenapa sih rame? Ya tadi kan kayak kalau terlalu bising di konser gitu. Kalau aku baik. Ekstrovert pasti kalau konser, wah. Aku lagi sering kepikiran itu. Hidup untuk apa? Is. Aku pikir itu tuh sekarang. Filosofis yang materi-materinya nih. iya bagus. Lebih ke Jujur. ngomel aku tuh. Aku kayaknya benci dunia dah. Mungkin karena itu juga. Oke. Kayak hidup kan nggak adil udah jelas. Of course. Ada yang bisa makan, ada yang nggak bisa makan. Gitu-gitu kan. Jadi kayaknya banyak mikirin itu jadi gila sendiri. Kayaknya Banyak ini juga nggak berarti, Mas? Kayak kalau lagi di jalan merhatiin orang, hidupnya dia kayak sering. gini. Oh, iya itu. Aku tuh kadang doain orang tau dalam hati. Kayak ada badut-badut. Iya. Ya Allah semoga bisa makan keluargamu gitu. Terus ku kasih 2.000. enggak. Kasih lah pokoknya ada lah. Aku tuh suka doain orang kayak kasihan gitu. Tapi aku tuh ngerasa gak layak juga ngasihanin orang. Kenapa nggak lah ya? Karena butuh dikasihani juga. Enggak, kayak aku ngerasa konsep bersyukur tuh agak salah kalau kita ngeliat orang lain. Nggak harus kita bersyukur dengan memandang orang lain yang lebih tidak baik. Apa yang gitu. kita punya boleh kok bersyukur gitu. Tapi jangan diomongin Nggak ntar usah. sombong. Iya, bener. Nggak harus bandingin sama Iya. apa yang kurang orang lain. gitu ya. Pendam sendiri. Alhamdulillah punya gitu. Lumayan ini loh filosofi loh ininya loh. Iya banyak banget kepikiran begitu. Materi-materi yang keluar dari pemikiran-pemikiran kayak gitu. Banyak mas. Banyak. Dinantikan berarti ini dong spesialnya. Takut tapi takut gila. Aku takut dikira orang gila. Justru kan karena gilanya itu jadi bisa buat Orang filsuf kan semua disangka gila dulu. betul. Orang teologi kayak gitu. Iya dari Socrates, Plato, ya kan iya. diasingkan warga. Lalu ada itu. Mahatma Gandhi juga dulu. Ya orang-orang kayak gitu yang justru kayak buat beda aja jadinya kan. Kita mau closing tapi kita coba ada beberapa pertanyaan Mas tentang Jakarta lagi. Iya. Ada nggak sih Mas buat satu kata buat Jakarta yang bentar lagi kita mau ulang tahun ke 498 500 kurang Iya, 2. ini kembali lagi Jakarta ya. Satu kata berdua nih. Bebas Jelas lah, pokoknya mungkin ya kata-kata untuk Jakarta. Kata-katanya hari ini, Kak. katanya nih. Iya. Jangan tenggelam dulu. Tolong, saya baru pikir ini tahun. Iya, udah ada isu Banjir di mana-mana. tenggelam, banjir, terus apa tuh yang gempa sampai belah Jawa. Megatrus. Wih, ngeri banget ini, jangan lah tolong ya. Iya, ya Allah, jangan. Gue bilang. Semoga baik-baik terus lah Iya, Jakarta. cita-cita saya tinggal di Bintaro soalnya. Mantap. Semoga ya. Semoga bisa tercapai. Gak tahu aku adi banget sama Bintaro. Kenapa tuh? Pengen banget aku tinggal di Bintaro. Gak tahu kenapa. Harapannya ke situ. Iya, kayak tenang. Sektor berapa? Apapun. Apapun. Oh, yang penting Bintaro. Iya kan Bintaro, sektor berapa? Apapun. Kalau Bintaro apapun. Yang penting Bintaro bilangnya gitu. Bintaro. Iya. Kalau udah 9 nyenggol Tangerang tuh udah. Iya. Udah ujung. Udah ujung. Lagi berarti Mas. Udah. Iya. Gua sekarang masih Jaksel. Jaksel dulu. Sanggerahan. Iya.
Berarti tadi juga harapannya berarti buat harapan Jakarta atau harapan warga-warga Jakarta? Gue ya buat orang-orang di Jakarta nih yang tadi yang hiruk pikuk, Sibuk lah, yang apalah. sok sibuk tapi juga ada yang bertarung untuk mencari peruntungan di Jakarta tapi akhirnya Tetap enggak. baik, jangan Baik. jangan ini, Jangan galak-galak. jangan jahatin orang lah. Gitu. Betul, setuju. Itu kayaknya mama saya itu yang ini dari mama saya. nilai Dari mama saya. nilai yang jangan kepatri. jangan mencuri, jangan membunuh, jangan apa. Kayaknya masalah hal-hal begitu tuh karena kurang ngobrol doang dah. Itu bisa diselesaikan pakai ngobrol tau yang Coba bunuh-bunuhan. ngobrol gitu, coba punya temen gitu. Ada tuh yang berita ini orang bacok ini orang pacaran baru ditanya kenapa, saya kesel liatnya. Ada. Beritanya viral. Maksudnya kan sisa ngobrol gitu. Coba kalau ngobrol dulu nggak cerita Iya. kali gitu. Jangan pacaran di sini gitu. Udah nggak mati tuh. Iya, nggak usah pakai baca. Kenapa harus dibacok? Iya. Iya. Kriminal jadinya. Mungkin lebih banyak ngobrol satu sama lain kali, memahami satu sama lain. Kayaknya itu yang ku ambil dari keluarga juga. Keluarga tuh lumayan harmonis karena ngobrol. Walaupun tadi topiknya sangat eksak ya. Iya, mama saya tuh punya kebiasaan di rumah, anaknya kalau mau cerita jam 11 malam ke kamarnya, harus tuh. Harus. Ya terserah lah kalau lagi mumet banget. Pokoknya ada boleh nih ke kamar mama gitu. Seenggaknya ngobrol. orang tua yang nampung pertama daripada orang luar. Gitu. Jadi aku tuh lumayan lah kalau sama Lumayan terbuka cerita. lumayan keluarga sama itu. Ekonomi pun juga sama. Sekarang udah punya uang masing-masing. Kakak punya, mama punya, bapak punya, adik punya, saya punya. Itu adu-aduan saldo tuh. Wah, ya. Kemarin tuh lagi lebaran ya. Lebaran. Banking kan? Iya. Iya, nah itu tuh sampai aku tahu password PIN mamaku tahu ya, Sampai mamaku tahu. sharing kayak gitu. Iya, seterbuka itu sama duit. Oh, iya. Jadi kayak nggak ada yang berantem gara-gara ini Kenapa-napa, nyimpen duit. iya. Enggak, kalau misalnya ayo makan martabak, siapa yang mau traktir gitu. Mama nggak ada nih saldo mama segini. Oke, berarti siapa yang paling banyak? Itu yang beli. Gitu doang. Abis itu pindahin saldo dulu kalau lagi ngomong. Iya, dipindahin dulu ke pindahin dulu. Enggak, kalau saya enggak. Enggak ya. Keren sih. Keluarga tuh apa-apa diomongin duit apa. Kan kalau duit sensitif ya. Iya, Betul. paling nanti. Sensitif karena nggak pernah diomongin. Iya, enggak terbuka itu. Kayak aku nih ngomong, aku nggak bisa bantu orang rumah, aku mau kesini gitu. Mau nabung untuk ini gitu. Ya, diain dan nggak bakal diminta. Ya udah gitu. Jadi ya udah gitu. Ya, jadi buat membungkus ya. Ini. Jadi di ulang tahun Jakarta ke 498 ini banyak-banyaklah kita bercerita satu sama lain. Betul. Keterbukaan. Apalagi kalau ngobrolnya sambil santai. Sambil santai. Jadi bisa lebih dekat satu sama lain. Itulah kenapa ada ngobrol santuy. Itu dia. Itu keren banget Gus itu. Ini Terima kasih banyak nih. aku sebelum aku nutup nih. Poin my value ku banyak. Banyak. Membeli buku-buku Gramet. Oke. Banyak beli di buku Gramedia. Iya. Bisa dimanfaatkan poin-poinnya nanti di My Value. Dan bukan promo-promo lainnya juga. Siap. Oke, terima kasih banyak nih. Terima kasih. Mas Rizky Prasetyo. Saya makasih Mas. Remember my name. Remember my name. Sudah ada di Wikipedia. Sudah ada. Up Maret. Marah. Saya tokoh Kalimantan Timur sekarang. Kalau dibuka. Saya tokoh Kalimantan Timur lucu. Jangan lupa untuk like, Subscribe. and Komen. Dan jangan lupa install aplikasi My Value. Bisa mau saya ditaruh di mana aja bisa. Bisa. Terima kasih lagi ya. Saya makasih. Thank you. Bye semuanya. Dadah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Cheers.